Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di hari raya pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan, Amin. bahwa kita berada di tempat ini semua oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bersikap satu dulu. Bapak di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bila sampai saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami percaya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup yang suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Layakan kami di tempat ini Tuhan. Urapi tempat ini. Segala kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu puji.
saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengkerahkan kekuatan kita untuk memuji Tuhan di tempat ini. Sebab Dia yang memberi kemenangan bagi kita. Amin. Yes. Amin. Oleh sebab itu kita nyanyikan lagu pujian ini, Tak Pernah Ku Ragu. Mari tepuk tangan semuanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mungkin seorang raja dalam hidupku, berserah daya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bersama-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Untuk itu kita akan terus memuji nama Tuhan. Yes. Bahwa kita di tempat ini lebih dari pemenang. Amin. Iblis pun kita kalahkan karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Yes. Untuk itu mari kita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibacakanlah panggilnya, Yesus
dari pemenang. Haleluya. Dibacakanlah kasih-Nya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya apa yang ditabur bagi kita di tempat ini, kita akan menuainya dalam hidup kita. Amin. Untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian, Bapa Kau Mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau
ada sebagaimana kami. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih Allah Roh Kudus. Semua berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak sampaikanlah isi hatimu. Sampaikan pesan-pesanmu atas kami. Aku percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengurapi setiap kami, umat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Kami percaya kami dilawat, dijamah, diurapi, diberkati oleh kebenaran firman. Tuntun setiap langkah hidup kami oleh kebenaran-Nya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Satu hari kami minta, lahirkan segenap hati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami. Mari Tuhan sirami, bajak hati kami. Karena kami mau menjadi umat-Mu yang diubahkan, dibaharui, yang diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami di hadirat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Silakan dulu. Shalom saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang penuh sukacita? Luar biasa, ada berkat kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Ya, kami ucapkan GKKI Penabur Benih turut berbelasungkawa untuk berpulangnya saudara kita Bapak Benyamin. Ya, beliau setia, dia selalu ada di tengah-tengah kita di tempat ini. Ya, saya percaya dengan penuh sukacita beliau sudah ada di pangkuan Bapa. Ya, kita bersyukur. Baik, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka yuk di dalam Mazmur saudara. Mazmur 106 ayat 25. Ya, Mazmur 106 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengar suara Tuhan. Baru kita nyanyi, mengangkat pujian, ya, mendengar suara Tuhan. Satu hal saudara di dalam Mazmur ini, ya, di dalam Mazmur 106 ini menceritakan kembali, ya, di mana kegagalan bangsa Israel. Ya, yang meskipun sudah menerima mujizat, menerima keajaiban dari Tuhan, kenapa saya katakan ini kegagalan bangsa Israel? Karena bangsa Israel ini, walaupun sudah menerima kebaikan Tuhan, tapi masih suka apa? Bersungut-sungut, masih menggerutu. Di mana? Di kemahnya. Bahkan mereka tidak mendengar suara Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka lebih mendengar suara batin mereka. Mereka lebih mendengar suara hati mereka. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Hati-hati. Bahkan mereka mendengar suara egonya. Aku maunya begini. Gitu. Jadi batinnya, hatinya, keegoisannya. Bahkan di sini dikatakan menuntut. Ya, di sini menggerutu. Bahkan ketika mendengar lingkungan orang-orang di sekitarnya memberi masukan, memberi firman, itu nggak diterima, saudara. Ya, ini hati-hati. Bahkan di sekeliling bangsa Israel ini dikelilingi dengan orang-orang yang apa ya, saudara, orang-orang yang lingkungannya itu melemahkan imannya. Makanya bangsa Israel ini nggak kuat. Dia selalu mengeluh dan menggerutu. Tapi kita di tempat ini, kita tetap mengucap syukur. Amin. Sungut-sungut itu bukan sekedar, saya mau katakan, sungut-sungut itu bukan sekedar keluhan. Ya, hati-hati.
Jadi sungut-sungut itu bukan sekedar keluh kesah. Bukan. Seringkali tanpa kita sadari, ketika kita bersungut-sungut, ketika kita menggerutu, hati-hati ya. Tanpa kita saudara dan saya sadari, itu sinyal. Katakan, itu sinyal. Kok sinyal sih Bu? Iya. Kita nggak pernah mengucap syukur. Kita selalu menggerutu, ngomel, bersungut-sungut. Hati-hati, itu sinyal. Sinyal apa Bu? Itu sinyal pemberontakan batin kita. Betul nggak? Batin kita mulai memberontak. Yuk kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ini Paulus mengingatkan buat saudara dan saya. Ya, nanti saya mau sampaikan apa yang Tuhan sedang bicara buat saudara dan saya. Kita baca yuk 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ada yang mau baca? Silakan saudara. 2-3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sedang terjadi nggak? Sedang. 2, yuk baca lagi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu apa saudara? Berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Hati-hati. Ini keadaan akhir zaman. Manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Aku nomor 1. Ego. Bahkan menjadi apa saudara? Hamba uang. Uang nomor 1. Mereka membual dan menyombongkan diri. Hati-hati. Bahkan banyak menjadi pemfitnah. Ya, difitnah, jekin orang, ngomongin orang, memfitnah orang. Mereka memberontak terhadap orang tua. Tidak ada penghormatan sama sekali sama orang tua. Bisanya hanya memberontak, melawan. Ya, hati-hati. Ini keadaan akhir zaman. Bahkan firman Tuhan katakan ini sedang terjadi loh di akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli dengan ajaran-ajaran agama. Ini anak-anak Tuhan sedang terjadi. Ayat yang ketiga, yuk kita baca. Yuk, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka apa saudara? Gak ada di tempat ini yang suka jelekin orangnya. Tidak dapat mengekang diri, garang, emosinya nomor 1. Ya, bentar-bentar ngambek. Wah, mukanya juga sudah tidak bisa menahan diri ya. Bahkan tidak suka ya baik. Ini tanda akhir zaman. Ini berbicara manusia yang tidak tahu berterima kasih. Waduh, luar biasa. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita adalah orang-orang yang suka berterima kasih. Amin. Kenapa saudara? Bukti saudara bisa berterima kasih ketika kita dalam keadaan apapun kondisi kita tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Dan Tuhan juga memberi nafas kehidupan buat hidup kita. Makanya kita menjadi orang-orang yang percaya. Hendaklah kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Sama siapa? Sama Tuhan. Sama Yesus. Dia sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kesalahan kita. Memberi kita kemenangan. Kita sering mengatakan, menyanyi lebih dari pemenang. Betul nggak? Tapi seringkali kita menggerutu. Seringkali kita bersungut-sungut. Hidup kita penuh keluhan. Mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Siap hari bersungut-sungut. Gak ada ucapan syukur. Padahal kita selalu menikmati berkat Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Bahkan gak mau berdamai. Berdamai dengan Tuhan
berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Kita harus berdamai. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan di tempat ini, tanpa kita sadari dengan baik-baik. Yang kedua, persungutan, keluh kesah itu akan mematikan ketaatan hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Betul apa betul? Iya. Kita akhirnya nggak taat karena yang keluar dari mulut kita itu bukan ucapan syukur, mengeluh dan mengeluh. Kok aku begini ya? Kok aku begitu ya? Kok Tuhan aku begini? Aku sudah berdoa, tapi Tuhan kok belum jawab doaku? Kok masalahku nggak selesai-selesai ya Tuhan? Hati-hati. Ujung-ujungnya kita akan tidak taat. Itu mematikan ketaatan kita. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini selalu mengucap syukur pada Tuhan. Amin saudara. Sebab itu yang kedua, jangan kita menjadi orang-orang percaya di mana kita tidak taat tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Yuk, jangan pernah kita mengeluh, keluh kesah, menggerutu, tapi kita mau tunduk pada pimpinan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan jangan menjelekkan orang lain, jelekin nggak? Tidak. Jangan kita harus jangan garang. Kita harus garang nggak? Belajar lemah lembut. Betul nggak? Belajar rendah hati, lemah lembut. Puji nama Tuhan saudara. Belajar juga melakukan kebaikan. Ya, betul, kebaikan tidak menyelamatkan kita. Menyelamatkan siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita punya kasih Kristus. Lakukan kebaikan bagi setiap siapapun. Kepada siapapun, tidak ada batas. Kita mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, hati yang tenang miliki dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun keadaan kita, susah, ya sukar, kesulitan, gak punya uang, tapi miliki hati yang tenang. Kenapa saudara? Ketika kita punya hati yang tenang, saudara pasti bisa mengucap syukur. Amin. Ketika hati saya tenang, saya punya kepekaan untuk mendengar suara firman Tuhan, suara Tuhan. Ketika hati saya tenang, Roh Kudus berbicara, jangan takut. Aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Amin saudara. Ketika hati kita senang, wah saya dijelekin orang, saya difitnah orang. Tapi ketika hati saya tenang, Tuhan bilang, segala perkara dapat kau tanggung di dalam aku, kata Tuhan. Amin. Amin. Bukan kita berperkara dengan orang itu, tapi Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Oleh sebab itu, yang kedua, miliki hati yang tenang. Tenangkan diri kita, tenangkan hati kita. Oleh apa? Firman Tuhan. Makanya saya selalu katakan, yuk baca firman. Bangun tidur, yang dilihat apa dulu? Firman. Baca firman. Jangan cari kopi dulu ya, cari firman dulu. Karena firman ini kekuatan buat hidup saudara dan saya. Kita mau belajar saudara. Hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Anak-anak Tuhan di tempat ini di penabur benih, belajar singkirkan dalam hidup saudara keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Amin saudara. Belajar, nggak gampang bu, betul. Tapi kita mau belajar. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang bertata, ada Roh Kudus yang bersemayam dalam hidup kita. Makanya kita mau belajar, semakin hari semakin diubahkan. Makanya firman Tuhan katakan, miliki hati yang tenang. Di dalam segala keadaan apapun, hati kita tenang. Maka ada makanya. Kalau hati kita tenang, saudara dan saya bisa mengucap syukur. Katakan, saya mau mengucap syukur. Karena saya mau katakan, keluh kesah, menggerutu itu bukan gaya hidup orang-orang yang percaya. Makanya saya bilang kenapa? Tinggalkan. Karena gaya hidup orang-orang yang percaya, firman Tuhan katakan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Makanya anak-anak Tuhan di sini, hamba-hamba Tuhan, yuk
Ketika keluh kesah keluar menggerutu dalam hidup kita, itu bukan gaya hidup saya. Yuk katakan bersama saya, itu bukan gaya hidup saya. Itu bukan gaya hidup orang percaya yang selalu mengeluh, menggerutu. Gaya hidup orang percaya selalu mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Amin saudara. Dunia memang semakin gak baik. Dunia memang semakin sukar. Tapi kita yang kedua, yang Tuhan katakan, hati kita tenang. Yang kedua, kita melatih diri kita. Tadi tinggalkan ya keluh kesah, buang. Tapi yang kedua, latih diri kita, latih hidup saudara dan saya. Karena dengan melatih iman kita, rohani kita, maka ada ketekunan dalam hidup kita. Jadi jangan mengeluh, ucapkan syukur. Jadi belajar latih setiap hari mengucap syukur. Buka mata, bangun tidur, bilang apa sama Tuhan? Bersyukur Tuhan, aku berterima kasih. Sepanjang malam Tuhan menyertai hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan menyertai aku sepanjang hari ini, aku merasakan kebaikan dan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Itulah gaya hidup orang percaya. Jadi orang-orang percaya di tempat ini punya gaya hidup ya, mengucap syukur. Jangan padam roh kita, iman kita. Kalau kita terus tidak bisa mengekang diri kita, kalau kita terus mengeluh dan mengeluh, itu berarti saudara, perlahan-lahan hati kita, iman kita itu akan semakin merosot. Tapi kita melatih diri kita untuk mengekang diri supaya tidak garang, melatih diri kita untuk selalu melakukan kebaikan, melatih diri kita untuk selalu berdamai di dalam bersama Tuhan dengan sesama, dengan diri kita sendiri, melatih diri kita untuk mengasihi. Ini kita harus latih dalam hidup kita sebagai gaya hidup orang percaya. Melatih diri kita untuk selalu taat sama orang tua, tunduk sama orang tua, bukan tanduk orang tua ya. Banyak anak-anak yang suka apa? Bukan tunduk, tapi apa? Tanduk. Orang tua ditanduk, dilawan. Itu bukan gaya hidup orang percaya. Tapi kita mau tunduk sama orang tua. Puji nama Tuhan saudara. Hormati orang tua kita. Bersyukur. Saya mau katakan sama saudara, ketika kita bisa bersyukur, hidup saudara akan menjadi terangnya Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hidup kita sementara dalam dunia. Suatu saat kita akan bertemu dengan pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Makanya mari penabur benih kita selalu bersyukur. Saya mau katakan bersyukur itu bukan pilihan. Katakan kiri kananmu yuk, bersyukur bukan pilihan. Amin saudara. Bersyukur adalah nafas orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak bersyukur, berarti saudara nggak nafas. Amin saudara. Rohani kita nggak bernafas. Makanya bersyukur itulah nafas orang-orang percaya. Bangun pagi tetap mengucap syukur. Dalam keadaan sakit tetap bersyukur Tuhan. Dalam keadaan apapun aku tetap mengucap syukur. Amin saudara. Siap saudara? Katakan kiri kanan, mau nggak bersyukur? Yang punya duit bisa nggak bersyukur? Kolose 3 ya, ayat 15 dan 17. Ini loh, Kolose 3 ayat 15 dan 17 sampai 17. Jadi sekali lagi, bersyukur itu bukan pilihan. Tapi bersyukur itu adalah keputusan yang harus saudara latih, yang harus saudara lakukan, dan saudara harus buat dalam hidup. Ya, yuk kita baca Kolose 3 ayat 15. 15 dulu Pak. Ayat 15. Kita baca sama-sama ya supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan apa kata firman Tuhan? Bersyukurlah. Jadi bersyukur itu bukan pilihan, ya. Lanjut 16. Hendaklah perkataan Kristus, yaitu firman, diam dengan segala kekayaannya di antara kita semua di tempat ini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan apa saudara? Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu apa? Mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, beribadah di tempat ini, itulah syukur kita kepada Tuhan. Amin. Makanya saya seringkali mengatakan, kita ibadah itu adalah ucapan syukur terima kasih kita sama Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Ada hikmat yang mengajar saudara dan saya lewat puji-pujian, lewat nyanyian yang kita naikkan. Ada hikmat yang Tuhan beri, sehingga saudara dan saya, kita mengucap syukur, berterima kasih. Jadilah orang yang tahu berterima kasih pada Tuhan. Amin. Jangan jadi orang percaya yang biasa-biasa aja. Jadi orang percaya yang cuek-cuek aja. Mau nerima berkat, mau menerima mujizat, tapi nggak pernah mau berterima kasih sama Tuhan. Hati-hati. Kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Lewat nyanyian mazmur, puji-pujian, penyembahan kita, nyanyian rohani, kita itu tanda mengucap syukur sama Tuhan. Ada amin saudara? Luar biasa. 17 kita baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan apa? Perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa saudara? Mengucap syukur lagi. Dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita belajar dalam segala sesuatu. Di dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, kerjakan, kita perbuat itu di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Saat kita bekerja, bekerjalah dengan ucapan syukur, karena pekerjaan ini berkat dari Tuhan. Saat kita punya usaha pun, kita mengucap syukur karena ini berkat dari Tuhan. Saat kita beribadah pun, kita mengucap syukur karena Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Itulah kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Yuk, kita semakin hari semakin belajar untuk mengucap syukur. Yang ketiga, tadi yang kedua hati yang apa saudara? Tenang. Yang ketiga, miliki hati yang lembut. Katakan, itu saya. Orang yang punya hatinya lembut, dengar baik-baik, dia gak pernah mengeluh. Sekalipun dia disakiti, sekalipun dia dihina-hina, sekalipun dia mengalami hal yang tidak baik, sekalipun dia merasakan gak damai dalam hatinya, dia gak pernah mengeluh. Kenapa? Dia bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, dalam keadaan apapun, aku tetap mengucap syukur. Hatinya lembut, saudara. Orang yang hatinya lembut itu akan terlihat dari sikap, perkataan, dan perbuatan. Akan nyata. Makanya miliki roh lemah lembut. Ada kasih. Ada kasih Kristus dalam hati dan hidup. Luar biasa. Kita belajar saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mau katakan yang keempat, mengucap syukur adalah perisai rohani saudara dan saya. Katakan yuk, syukur adalah perisai rohani dalam hidup saya. Jadi mari kita bisa mengucap syukur, karena ini dikatakan apa tadi? Perisai rohani. Bahkan saudara, syukur juga menahan kita dari apa tadi? Yang pertama, keluh kesah, dari bersungut-sungut.
Itu bisa kita tahan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur juga bisa menahan kita dari apa? Iri hati. Betul apa betul? Karena kita selalu bersyukur. Saya nggak iri sama Willy. Dia diberkati Tuhan, saya nggak iri. Karena dalam keadaan apapun saya tetap mengucap syukur. Karena Tuhan memberi berkat dalam hidup kita. Luar biasa. Karena kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tidak ada keangkuhan hidup dalam hidup kita. Nggak ada kesombongan. Kita menyadari hidupku diberkati untuk jadi berkat. Itu tanda orang yang suka mengucap syukur. Ada kasih, memperhatikan umat-umat yang lain, yang susah, yang kekurangan. Dia bisa mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan atas berkat yang Tuhan beri. Maka dia bisa memberkati umat-umat Tuhan. Tuhan perhitungkan gak itu saudara? Hitungkan. Jeripaya lelahmu tidak sia-sia. Itu tanda orang yang bisa mengucap syukur. Jadi bukan menerima berkat terus. Bangsa Israel yang pertama kali dikatakan, dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan, tapi dia gak pernah bersyukur. Yang keluar apa? Keluh kesah. Itu tidak ada di tempat ini. Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Walaupun saudara dan saya belum melihat jawaban doa, belajar mengucap syukur sekalipun hari ini doamu belum dijawab sama Tuhan. Bisa nggak? Harus bisa. Sekalipun doaku belum dijawab, tapi aku tetap mengucap syukur. Kami para imam doa ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan doa-doa syafaat. Saya selalu mengatakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah menolong si A dengan berkat, dengan kasih. Udah terima belum? Belum. Tapi kita udah bersyukur dulu sama Tuhan, berterima kasih dulu. Maka Tuhan dengan penuh belas kasih, wah, ini anakku selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih. Kalau saudara datang, saya datang ke rumah saudara, saya bilang, terima kasih ya Ponti, kamu baik, kamu selalu berkati mami. Padahal Ponti gak suka ngasih apa-apa sama aku. Contoh. Terus aku datang lagi, Ponti makasih ya, Ponti udah kasih berkat berlimpah sama aku. Ponti udah ngasih belum? Kata Ponti, ini mami bolak-balik aja nih. Padahal aku gak pernah ngasih apa-apa sama mami. Mami mau apa dia? Aku gak mau apa-apa. Cuma satu yang aku mau. Hidupmu jadi berkat. Ada semangat gak ya? Ada semangat. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan punya belas kasih buat hidup kita. Saat kita mengucap syukur berterima kasih sama Tuhan, sekalipun kita belum melihat jawaban doa, Tuhan akan nyatakan itu dalam hidup saudara. Ada kegerakan dalam hati Tuhan karena engkau selalu tekun dan berterima kasih sama Tuhan. Belas kasih Tuhan selalu ada buat saudara. Ada amin saudara? Bahkan syukur juga membuka pintu apa saudara? Damai. Dengan kita mengucap syukur, ada pintu damai. Ketika ada pintu damai di hati kita, maka saya percaya Tuhan akan tambahkan kepekaan-kepekaan saudara untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa hatinya penuh damai? Saya bingung, kok saya nggak dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan kekurangan, tapi hati saya damai. Karena saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Ketika ada damai dalam hidup kita dengan penuh ucapan syukur, Tuhan berikan kepekaan-kepekaan secara rohani dalam hidup. Ada amin saudara? Semakin kita bersyukur, semakin saudara dan saya lebih mudah kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.
saudara mau melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam keadaan apapun kondisimu hari ini, naikkan ucap syukur sama Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang tahu berterima kasih. Dan saya percaya ketika kita mengucap syukur, di balik ucapan syukur kita ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan. Hari ini saudara, firman Tuhan tidak panjang lebar, tapi satu hal yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan bahwa hari-hari ini di masa-masa sukar, bahwa hari-hari ini saudara di akhir zaman, yang pertama, selain kita mengucap syukur, belajar sama Tuhan, melatih diri untuk mensyukuri apa yang kita terima. Kita juga mau tetap fokus. Fokus pada apa saudara? Bukan kepada uang, ya, bukan fokus kepada apa yang kita punya miliki, tapi fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Kita mau bangun saudara, lewat apa? Pujian dan penyembahan, bermazmur. Itulah fokus kita melayani. Yang kedua, tetap setia. Ini pesan Tuhan. Di waktu-waktu yang singkat, Tuhan katakan tetap setia dalam kasih yang benar. Apa saudara? Tetap setia pada kasih yang benar. Miliki kasih. Kasih itu mengampuni. Kalau saudara belum bisa mengampuni, kira-kira ada kasih nggak dalam hidup saudara? Bisa jawab ya. Hati-hati. Gaya hidup orang percaya, kita juga punya kasih. Orang yang selalu bersyukur, dia tetap berbuah. Hidupnya menjadi berkat. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara? Makanya saya katakan, orang yang selalu bersyukur sama Tuhan, hidupnya ingin selalu menjadi berkat, memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu tanda loh, itu ciri. Ada damai nggak? Ada damai. Hatinya tenang nggak? Tenang. Walaupun makan nasi sama garam, rasanya nikmat. Karena ketika kita makan itu dengan penuh ucapan syukur. Ya mari, yang Tuhan ingatkan, tetap berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Tetap jadi berkat dimanapun kita boleh berbuah. Puji nama Tuhan saudara. Kalau kita berbuah, saya percaya buah ini akan terus lebat. Dan kita akan mengalami satu panen raya bersama Tuhan. Ada sukacita. Di masa sukar ini, di akhir zaman ini saudara, jaga hati ya. Apa katakan? Jaga hati. Yang Tuhan ingatkan, dengan kita penuh mengucap syukur, kita bisa menjaga hati. Kalau saudara nggak bisa menjaga hati, pasti yang keluar apa? Keluh kesah. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ada orang yang menghina, menyakiti, jaga hati kita. Tuhan katakan jagalah hatimu. Karena disitulah terpancar apa saudara? Kehidupan. Lalu yang selanjutnya, selain jaga hati, jaga iman. Katakan kiri kananmu, jaga imanmu. Amin saudara. Jaga iman kita, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, jaga iman, percaya kita pada Tuhan. Kita percaya punya penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Itulah iman. Saya mau jaga iman saya, tetap percaya dalam keadaan apapun. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Yang terakhir, jaga kesehatan. Katakan kiri kananmu, jaga kesehatanmu ya. Amin saudara. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang saudara alami, orang yang menjaga kesehatannya, dia selalu bisa mengucap syukur. Amin. Bulan ini aneh-aneh deh. Saudara dengar baik-baik. Ketika kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, itulah menjaga kesehatan kita.
Apa yang dijaga? Kesehatan apa? Hati, jiwa kita dijaga. Betul nggak? Kesehatan jiwa kita otomatis, kalau jiwa kita sehat, roh kita sehat, tubuh kita akan kuat, sehat. Oleh sebab itu kuatkan, teguhkan iman kita. Makanya tadi saya katakan, syukur itu adalah salah satu reaksi kita sama Tuhan. Ada amin saudara? Syukur itu adalah keputusan, bukan pilihan. Tapi apa? Keputusan. Hari ini ambil keputusan, ya, untuk selalu mengucap syukur. Ambil keputusan untuk menjaga agar hidup saudara dan saya rendah hati, lemah lembut, ada kasih, mau berdamai dengan sesama, dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri. Ada amin saudara? Itu yang namanya mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, berkat Tuhan pasti dicurahkan. Amin saudara? Di balik ucapan syukur ada mujizat, keajaiban akan saudara terima. Amin saudara. Yuk kita tundukkan kepala. Mari saudara, firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita. Hari ini apapun kondisi, apapun keadaan, tetap pandang Yesus. Lihat ada tangan Tuhan di tempat ini. Tuhan gak pernah membiarkan. Dia Allah yang mengerti, Allah yang memahami hidup. Dia Allah yang mencintai engkau lebih dari segalanya. Sebab itu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan hidup saudara. Sebab itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Tahu berterima kasih pada siapapun. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tindakan syukur kita. Sekali lagi Roh Kudus ingatkan, mengucap syukur bukan pilihan, tapi keputusan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan itu adalah gaya hidup orang-orang yang percaya, yang memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki roh lemah lembut, yang memiliki kasih dan memiliki hati yang tenang. Mari saya undang para imam untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian Bapa Kau mendengar. Saat kita ada damai di hati, dengan penuh ucapan syukur, maka Tuhan beri kepekaan, tuntunannya, arahannya, bimbingannya lewat firman Tuhan. Mari saudara, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, di akhir zaman ini tetap mengucap syukur. Bukti orang yang suka bersyukur tidak mengeluh, tidak ada keluh kesah, tidak ada persungutan. Dia selalu berterima kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Aku tetap mengucap syukur. Dia selalu memuji, bermazmur. Dia selalu meninggikan, selalu beribadah. Selalu hidupnya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan orang-orang yang selalu bersyukur. Dia akan punya kepekaan yang dari Tuhan. Mari kita akan pujian. Bapa Kau mendengar seruan hatiku di depan. Aku percaya Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kami di tempat ini. Tak pernah Kau lepas dari kasih. Mari naikkan syukur kita buat kasih Tuhan. Lewat
Pulihkan hatimu, jaga hatimu, beri dia bersamamu. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan. Inilah syukur kami di hadirat. Sekalipun kami mengalami lembah kelam, mengalami masalah persoalan pergumulan dalam hidup, mengalami sakit penyakit, tapi Engkau selalu menemani kami. Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari Bapa tinggi. Katakan Bapa kekal mulia, Kau hadir di ISC. memulihkan hati, Pulihkan hati kami, menyembuhkan yang dalam nama Yesus. bukan tenang bersamamu Bapa. Tuhan, Mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. dari tempat Banyak mahal kata kasihan dari Lord. Tuhan, lihat hati kami. Tidak Lord. Pulihkan, beri hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Sembuhkan kami Tuhan. menyembuhkan yang Tuhan, rohani kami sehat di dalam nama Yesus. bersamamu Pria Rabanya mengalir Tuhan. mengalir Beri kuasa biasa dari tempat Tuhan, aku mahal percaya ada lawatanmu terjadi di Bapa tempat. kekal Beri biasa. Kau hadir di Aku bersyukur Bapa, Tuhan hadir dalam hati kehidupan. Kami berterima kasih Bapa. bukan yang Beri biasa. bukan tenang bersamamu Bukan Tuhan. bukan tenang Amin. bersamamu Bapa. Bukan tenang Amin, amin Tuhan. bersamamu Hati kami tenang, jiwa kami tenang, roh kami tenang Tuhan. Karena Tuhan telah memperbaharui hati kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku milik kepunyaan-Mu, hidupku berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun kami tetap mengucap syukur. Tuhan baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Terimalah ucapan syukur kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu melawat, Tuhan selalu menjamah hidup kami, Tuhan selalu menuntun, membimbing, mengarahkan hidup kami. Kami hidup karena kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, kami sudah menerima keajaiban, mujizat, pertolongan, cinta kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga kami percaya hidup kami boleh diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Aku mengucap syukur Bapa, hidup kami berkemenangan untuk memenangkan banyak jiwa. Semua Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, sehingga kami boleh melatih diri kami. Kami boleh Tuhan belajar untuk selalu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Saya kembali. Terpuji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terpuji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini,
kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut, tetapi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dan kepada para pelayan untuk menjalankannya. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan di kerajaan sorga. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis usaha, dan juga dalam pelayanan mereka Tuhan. Dan Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kiranya kalau kepujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Itulah syafaat saya berikan kepada Ibu Kris. Dan syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kita untuk berdoa syafaat ini pentingnya di samping untuk kehidupan bangsa, gereja, dan semua ini karena Tuhan yang menginginkan kita berdoa syafaat adalah salah satu tugas untuk umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, Bapa yang besar setiamu Tuhan. Kami datang kepadamu pada saat ini. Kami satukan hati kami, karena kami percaya Tuhan, doa sepakat ini besar kuasanya Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Saat ini Tuhan, kami perlu bantuan-Mu Tuhan untuk mengcover Indonesia di dalam krisis ekonomi ini Tuhan. Karena banyak terjadi Tuhan, perusahaan-perusahaan yang tumbang Tuhan, entah karena kesalahan apapun Tuhan yang mengelola keuangan ataupun apapun Tuhan. Mari Tuhan, kami perlu Engkau membenahi, mengcover Indonesia di dalam segala aspek kehidupan bernegara di Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintah di Indonesia, dari Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, para Menteri, TNI, Polri, beserta jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Mari Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote. Kiranya Engkau memberikan hujan pertobatan yang besar-besaran Tuhan. Indonesia ini Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan.
tetapi Tuhan seringkali mereka tidak mengerti jalannya. Seringkali mereka juga Tuhan mengutamakan yang lainnya Tuhan, sehingga lupa untuk mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau kirimkan hujan pertobatan yang besar-besaran. Mari Tuhan Engkau bangkitkan pemberita Injil Tuhan, dan Engkau memberkati berita-berita Injil yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan, baik secara online, onsite, media cetak, media sosial yang banyak beredar di mana-mana Tuhan, sehingga kami boleh mendengar berita-berita mengenai sukacita yang besar yang dari Engkau. Biarlah Engkau mengurapi setiap firman yang disampaikan Tuhan, karena kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia dan akan mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami butuh Tuhan, karena saat ini Tuhan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, menjamah dan menjangkau setiap hati yang benar-benar membutuhkan Engkau Tuhan, supaya mereka boleh datang kepadamu Tuhan, bersujud dan bertekuk lutut mencari wajah-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GKKI Penanggulangan. Amin Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau memberkati yang sedang sakit, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang letih lesu berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, mari Engkau pulihkan, berkati Tuhan. Yang sedang mengalami krisis kasih, mari Tuhan Engkau yang sangat mengasihi, Engkau hampiri mereka, Engkau rangkul mereka dengan kasih-Mu yang dahsyat itu. Amin Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sangat peduli dan sangat mempedulikan umat ciptaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini, di setiap keluarga Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, Engkau memberkati lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan, karena Engkau yang sanggup, yang mengerti, yang bagaimana cara memulihkan, mengerjakan keajaiban dan apapun juga Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mengangkat hati kita dan kedua tangan kita di hadapan Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami. Sepanjang 1 bulan penuh Tuhan memberkati, menyertai, mengurapi kami. Inilah syukur kami kehadirat-Mu Bapa lewat ibadah malam hari ini. Kami sangat berterima kasih Allah Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, buat tuntunan, buat kasih Tuhan Yesus begitu nyata sempurna dalam hidup kami. Terimalah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami, bahkan lewat ibadah malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Saat malam hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini, kami boleh menerima berkat dari Bapa Surgawi. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu. Diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak anggur gandum yang baru tercurah mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan memenuhi bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhi, mengalir, meluber dalam nama Tuhan Yesus.
berkat Tuhan melimpah tercurah malam hari ini. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat yang Tuhan beri malam hari ini. Kami menerimanya dengan iman percaya kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami diberkati dan diurapi oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua di tempat ini, untuk yang mengikuti live streaming. Berlimpah-limpah berkat tercurah perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas setiap rencana-rencana keputusan yang kami buat di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, melindungi, membentengi hidup kami. Tangan Tuhan menggendong setiap hari sehingga marah bahaya, malapetaka, sakit penyakit tidak dapat menyentuh. Roh kutuk nenek moyang tidak dapat menyentuh. Bahkan Tuhan, ketakutan pun tidak dapat menimpa aku, karena aku punya iman percaya di dalam Yesus ada kemenangan, keajaiban, mujizat, tolong di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kecemasan Amin. tidak berlimpah. Yang percaya sama-sama mau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa dulu ya.